sudah beristighfar, maka istighfarnya akan berbuah. Apa buahnya? Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan air hujan yang lebat untuk kalian. Artinya, pertanyaan tamu yang sawahnya kering dijawab oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memanjangkan kalian dengan amwal. Amwal itu jamak dari malun, artinya harta-harta yang melimpah. Allah tidak menyebutkan dengan yang sama lagi pakai arzak, rizki enggak, tapi pakai amwal, harta yang melimpah. Yang ketiga, wabani, dan keturunan tamu yang bikin anak gak jadi-jadi. Ada solusinya di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita ini saja yang harus kembali kepada Al-Quran, senang deres Al-Quran, meyakini isinya Al-Quran, mengamalkan semampu kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita banyak baca istighfar dan sholawat, seperti orang yang mandi pakai sabun badannya bersih, setelah itu memakai parfum sehingga badannya wangi. Dulu ada ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau kedatangan tamu 3 orang, tamunya tiga-tiganya punya masalah. Jadi namanya kiai, namanya ulama, sudah takdirnya sejak zaman dulu tamunya itu orang-orang yang punya masalah. Kalau sudah masalahnya selesai, rata-rata lupa sama kiai. Imam Hasan Al-Basri ini kedatangan tamu, apa kata tamunya? Tamu yang pertama bilang, ya Imam, sawah saya ini banyak, lega, tapi tidak ada yang bisa ditanami karena nggak ada airnya. Hujan lama tidak turun, irigasi dan sungainya tidak ada airnya sehingga sawahnya mati, tidak produktif. Biar sawah saya subur bisa ditanami dan menghasilkan, saya harus bagaimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, pulang ke rumah, nanti sampai di rumah mulai hari ini banyak baca istighfar. Banyak baca apa, Bu? Bu? Sudah makan? Sudah makan? Oh belum. Belum kalau suaranya lemes. Banyak baca istighfar. Tamu yang pertama pulang, tamu yang kedua bilang, ya Imam, saya ini penyakitan sudah bertahun-tahun, penyakitnya gak hilang-hilang sampai sekarang, dokter gak ada yang sanggup. Sakitnya apa? Dilihat badannya sehat-sehat saja. Kata tamunya, sakit saya ini namanya sakit melarat. Penyakitnya namanya penyakit melarat. Jadi melarat bertahun-tahun kok gak sembuh-sembuh. Biar penyakit melaratnya hilang, saya harus bagaimana ya? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya sudah, sekarang kamu pulang, nanti sampai di rumah banyak baca istighfar, insya Allah penyakit melaratnya hilang. Tamu yang ketiga datang, ya Imam, saya ini juga pengen menyampaikan persoalan, pengen minta solusinya. Apa persoalan sampean? Saya ini sudah menikah bertahun-tahun, ikhtiar bikin anak hampir tiap hari. Kadang siang, kadang malam, kadang siang iya, malam iya. Tapi gak jadi-jadi ya Imam. Biar saya ikhtiar bikin anak jadi bagaimana? Kata Imam Hasan Al-Basri, sekarang kamu pulang, ikhtiar bikin anaknya diteruskan, ditambahi wiridnya banyak baca. Setelah tamunya tiga-tiganya pulang, Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, tadi saya menyaksikan tamunya datang ke panjenengan, persoalannya beda-beda, kok solusinya sama? Yang sawahnya kering ya istighfar, yang melarat gak hilang-hilang ya istighfar, sampai bikin anak gak jadi suruh istighfar. Kok bisa seperti itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, apalah taqra kitab Allah, apa kamu gak baca Quran?
Quran, saya baca Quran. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri membaca firman Allah dalam Al-Quran, surat apa cari sendiri, ayat berapa cari sendiri, tapi di Quran. Apa kata beliau? Beliau membaca firman Allah, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu, maka aku katakan, istaghfiru, beristighfarlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya Rabbakum itu karena ada siapa Rabbakum itu Ghafar, zat yang maha mengampuni segala dosa. Orang kalau sudah beristighfar maka istighfarnya akan berbuah. Apa buahnya? Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan air hujan yang lebat untuk kalian. Artinya pertanyaan tamu yang sawahnya kering dijawab oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memanjangkan kalian dengan amwal. Amwal itu jamak dari malun, artinya harta-harta yang melimpah. Allah tidak menyebutkan dengan yang samar lagi pakai arzak, rizki tidak, tapi pakai amwal, harta yang melimpah. Yang ketiga, wabani, dan keturunan tamu yang bikin anak gak jadi-jadi. Ada solusinya di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita ini saja yang harus kembali kepada Al-Quran, senang deres Al-Quran, meyakini isinya Al-Quran, mengamalkan semampu kita apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan ada masalah datang ke orang yang gak jelas, datang ke orang tukang ramal, datang ke dukun, datang ke siapa yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Semua solusi kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Tidak ada itu saja. Tidak sampai wa yumdidkum bi amwalin wa banin, tapi Allah masih tambahkan wa yaj'al lakum jannat. Kalau kebiasaan beristighfar ini dilakukan oleh masyarakat yang dalam jumlah yang besar dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, maka Allah akan jadikan kebun-kebun istilah daripada banyaknya daun-daun yang hijau, akan tercipta suasana yang sejuk, sehingga tidak seperti daun-daun yang kering. Orang itu kalau seperti daun kering, disulut mudah terbakar, diikat untuk bersatu susah, kena angin sedikit buyar. Itu kalau tidak beristighfar. Makanya mudah terprovokasi, susah diajak bersatu. Itu kalau tidak mau beristighfar. Tidak hanya sampai di situ saja, Allah masih tambahkan lagi, wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai akan mengalir. Sungai itu adalah lambang keberkahan suatu negeri, lambang baldatun thayyibatun wa rabbun. Makanya istighfar ini penting. Ya. Pesannya Habib Umar, akhir zaman ini yang paling manfaat pertama adalah banyak beristighfar. Pertanyaannya, istighfar itu apa? Kalau kita belajar bahasa Arab itu kalimat ada 3 macam. Ada namanya isim, kata benda. Ada namanya fi'il, kata kerja. Ada namanya huruf ja'ali makna. Huruf yang mempunyai makna. Kursiun, kursi, ini kata benda. Ya. Kaubun, baju, itu kata benda. Miswatun, speaker, ini kata benda. Kalau kata kerja dalam bahasa Arab, ini uniknya bahasa Arab. Semua kata kerja dalam bahasa Arab hurufnya pasti 3. Kalau ada huruf lebih dari 3, itu namanya mazid, huruf tambahan. Jadi fi'il itu hanya sulasi, 3 huruf. Kalau tidak ada tambahannya namanya mujarrad, hanya 3 huruf saja. Kalau ada lebihnya namanya mazid, berarti itu huruf tambahan. Doroba, memukul, 3 huruf. Jalasa, duduk, 3 huruf. Qala, berkata,
alif, lam, 3 huruf. Syariba, minum. Sin, ro, ba, 3 huruf. Cuman yang mau diminum gak ada. Ya, 3 huruf. Nakaha, menikah, 3 huruf. Nakaha lagi, menikah lagi yang kedua, tetap 3 huruf. Jadi nikah pertama dan nikah kedua hurufnya sama. Nih, kalau ada lebih dari 3, lebihannya itu namanya huruf tambahan. Ghafara, mengampuni. Istighfar, menjadi minta ampun. Asal katanya 3 huruf, mendapat tambahan huruf hamzah, sin dan ta, menjadi minta ampun. Ghafara, mengampuni, mendapat tambahan 3 huruf, menjadi meminta ampun. Apa maknanya minta ampun? Minta ampun itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa bersalah, walaupun tidak punya salah. Dan istighfar tidak akan dilakukan oleh orang yang tidak merasa bersalah, walaupun kesalahannya banyak. Dulu waktu kita ngaji di madrasah, ada kitab namanya Aqidatul Awam. Di dalam salah satu nadhamnya itu ada bunyinya begini: Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, kemaksuman para nabi dan rasul itu wajibatun, wajib, kasairil malaikah, seperti malaikat-malaikat. Nah, ismatuhum kasairil malaikah itu wajibatun, wajib, wa fadlul, bahkan mereka derajatnya para nabi dan rasul ini melebihi daripada derajatnya malaikat. Apa artinya maksud? Maksud itu adalah orang yang terpelihara dari segala dosa, kecil maupun besar, sengaja maupun tidak sengaja. Para nabi dan rasul itu tidak punya dosa. Ada yang tanya, Kiai, kalau Nabi Adam itu ceritanya bagaimana kok bisa diusir dari surga? Bukankah itu berbuat dosa? Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah untuk punya keturunan. Surga bukan tempatnya orang berketurunan. Sehingga Nabi Adam untuk menurunkan keturunannya harus pindah tempat dari surga ke bumi. Pindah tempat dari surga ke bumi tanpa wasilah. Maka wasilahnya adalah dengan syajaratul khuldi. Makan buah khuldi itu adalah bagian daripada wasilah perpindahan Nabi Adam dari surga ke bumi. Makanya Imam Qadimiyah mengatakan, "Lau kuntu Adam la akaltul khulda kullaha." Andaikan Adamnya saya, khuldi itu saya makan semuanya, orang tidak apa-apa. Tapi Nabi Adam alaihissalam, walaupun itu hanya satu, jika itu dianggap salah dan itu bukan salah, istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diabadikan oleh Allah. Berapa lama istighfarnya Nabi Adam membaca itu? Bersujud baca istighfar tersebut sambil membaca istighfar itu di atas batu sambil menangis lamanya 100 tahun. Sujud hanya karena menyesali satu persoalan, padahal itu bukan salah, tapi merasa bersalah. Dan banyak Nabi dan Rasul yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sayyidul awwalin wal akhirin, awwalu man yadkhulul jannah wa awwalu man yanzilu fi qusuriha, syafi'ul ummah, yang memberi syafaat seluruh umat ini. Beliau dalam riwayat yang sahih, setiap malam istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Pertanyaannya, salahnya Kanjeng Nabi apa? Tidak ada salah, tapi merasa bersalah. Orang kalau merasa bersalah itu sejuk, enak gitu. Akhir zaman ini mencari orang yang merasa bersalah sudah susah. Yang ada merasa benar. Komponen masyarakat itu yang paling kecil namanya keluarga. Keluarga yang paling kecil namanya suami istri, karena belum punya anak. Coba bayangkan, suami istri isinya hanya 2 orang. Kalau rebutan masing-masing merasa benar,
sama masing-masing merasa salah, suami istri itu hidup lebih sejuk yang mana kiranya? Lebih sejuk yang merasa benar apa lebih sejuk yang merasa salah? Yang merasa salah. Coba kalau suami istri bilang kamu ini marahin istrinya, suaminya merasa benar. Istrinya jawab, kan malah kamu, kok saya yang disalahin? Istrinya merasa benar, ya lumayan, setiap hari disalah, gelas satu pecah. Besok ada persoalan lagi, merasa benar lagi, piring satu pecah. Terakhir, kalau sudah merasa benarnya, nanti sudah memuncak, kompornya yang meleduk. Itu kalau merasa benar. Tapi kalau dua orang merasa salah masing-masing, suaminya bilang sudahlah deh, maafkan, tadi ada persoalan begini yang salah saya. Kata istrinya, enggak, mas kepala keluarga sudah banyak, capek situ, tadi yang salah saya. Ada enggak kira-kira? Suaminya merasa salah, istrinya merasa salah. Akhirnya akur kan? Ya sudah tidur bareng, selesai urusan. Kalau yang merasa benar, ujungnya kan kompornya yang rusak. Nah inilah karenanya, itu baru dua orang. Kita bisa bayangkan kalau di negeri kita ini 250 juta penduduk, mulai yang paling tinggi sampai yang paling bawah, semuanya merasa benar, tidak ada yang mau merasa salah. Akan apa jadinya negeri kita ini? Rukunnya kapan? Karenanya inilah penting kita ingatkan kembali ajaran para nabi dan rasul, para pemimpin, para aulia kita, para aslafuna selalu mendidik kepada kita menciptakan suasana yang sejuk, karena kesejukan itulah yang akan menciptakan kita tenang beribadah, kita tenang ngaji, kita tenang menyampaikan nasihat. Ketika tercipta suasana yang nyaman dan sejuk di negeri kita ini. Nah, mari kita bersama-sama semuanya bareng dalam rangka menciptakan kesejukan ini, jangan melulu menjadi orang yang merasa benar. Insya Allah, Allah zat yang maha tahu, walaupun kita merasa salah, kita benar, akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa benar tapi ternyata kita salah, Allah juga akan tidak diam, pasti akan menyalahkan kita. Itu hukum yang sebenarnya. Kita hanya menjadi manusia, memberikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu makanya kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, akhir zaman itu yang manfaatkan itu yang pertama, kafaratul istighfar ana al-laili wa atrafan. Yang kedua, wassalah ala Nabi Muhammad, dan salawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawatnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, minumnya datang. Gak ada susunya, Mas? Oh, aduh, ini gak kasih susu. Susunya buat sendiri. Dari ayat ini para ulama mengatakan sholawat itu ada 3 macam. Satu, sholawat minallah, innallaha. Yang kedua, sholawat dari malaikat, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang ketiga, dari orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya sholawat minallah? Sholawat dari Allah artinya rahmat. Apa? Rahmat apa? Nah, yang kedua, salawat minal malaika artinya istighfar. Apa? Yang ketiga, salawat dari orang yang beriman artinya doa. Saya hanya akan menyampaikan satu saja. Ketika baginda Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 1 kali akan dapat balasan 10 kali salawat dari Allah, artinya setiap salawat yang kita ucapkan akan berbalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu kunci seseorang masuk pintu surganya Allah.
Dulu ada umatnya Nabi Musa alaihi salam, umurnya 600 tahun. Berapa, Bu? 600 tahun. Jadi zaman Nabi Musa itu orang umur 100 tahun masih ABG. Beda zaman sekarang, sudah semakin dekat dengan kiamat, umur manusia semakin pendek. Jangan kok 100 tahun, 40 tahun udah berkendor semuanya. Ya, kalau dulu 100 tahun masih ABG. 600 tahun dimanfaatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Ketika dia mati dimasukkan ke dalam surga, dia di surga bertanya, ya Allah, adkhaltani jannataka birahmatika au bi'amali. Saya ini masuk surga karena rahmatmu atau karena amalku? Akhirnya Allah jawab, ya abdi, adkhaltuka jannati birahmati. Kamu saya masukkan surgaku karena rahmatku. Dia kaget bertanya, wa amali ya Allah, amal saya mana? Sudah 600 tahun saya rukuk, sujud, puasa kepada engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala panggil malaikatnya, ya malaikati zinu, wahai malaikat, timbang amalnya orang ini. Merasa sudah 600 tahun ibadah, menganggap ibadah menjadi kunci dia masuk ke surgaku. Coba kau timbang amalnya, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan. Apa jawabnya malaikat setelah ditimbang? Lapor kepada Allah, ya Rabb, la ni'matul basar afqal. Ternyata nikmat dua mata yang Allah berikan ditimbang dengan 600 tahun ibadah, masih lebih berat nikmat dua mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mau mengandalkan apa dari amal kita untuk menuju surganya Allah? Maka surga itu kuncinya adalah rahmat. Di mana rahmatnya Allah berada? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Orang yang muhsin itu siapa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu adalah orang-orang yang mempunyai ciri dalam keadaan senang dan sulit, yang tak gemar untuk berinfak. Yang kedua, mampu menahan amarah. Tiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Disitulah dekat dengan kebaikan, dan kebaikan itu dekat dengan rahmatnya Allah. Makanya kalau ingin rahmatnya Allah, jangan suka marah-marah. Kalau dekat dengan rahmatnya Allah, mau memaklumi kesalahan orang lain, karena kita juga sebagai manusia punya kesalahan. Mudah-mudahan dengan kita gemar beristighfar, kita gemar bersolawat, kita berkontribusi untuk menciptakan bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian silaturahim saya. Terima kasih kepada Habib Umar yang sudah mengundang dan memberikan ikram kepada saya sebagai tamu. Mudah-mudahan berkah untuk beliau dan para jamaahnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ja'alanallah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.